Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan pengalaman dari Satrio asal Jombang pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu. Dia saat itu mendaki bersama 4 temannya, ada Udin, Bagas, Novi, dan Melani atau Meli. Yang karena kesalahan mereka sendiri, mereka justru tersesat selama 7 hari dan hampir meninggal karena kehabisan bekal. Gunung Lawu ini memang sejak dulu seolah memiliki aura mistis tersendiri, terbukti dari banyaknya cerita yang berasal dari para pendaki yang pernah ke sana, dan hampir semua selalu sama kejadiannya, entah tersesat, bahkan menghilang tanpa jejak. Dan hal ini juga yang dialami oleh Satrio dan teman-temannya, yang hanya karena keegoisan seseorang di rombongan mereka akhirnya berakibat fatal ke mereka semua. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat Satrio dan teman-temannya sudah berkumpul dan menunggu jasa travel yang akan mengantar mereka menuju base camp Cemoro Sewu. Dan di antara mereka semua, hanya Bagas yang pernah mendaki ke Lawu, yang akhirnya diputuskan Bagaslah yang akan menjadi leader di pendakian mereka kali ini. Tapi masih ada yang mengganjal di hati Satrio, karena mereka berlima. Sementara Satrio seringkali mendengar kalau mendaki ke Lawu sebaiknya jangan ganjil biar nggak terjadi apa-apa. Setelah cukup lama menunggu, sekitar jam 5 sore mobil travel pun datang dan mereka segera berangkat menuju base camp. Perjalanan mereka saat itu cukup lama karena jalanan macet di beberapa titik, dan baru tiba di area base camp sekitar jam 11 malam. Tanpa buang waktu, mereka segera buka tenda dan makan malam. Di situ hal aneh mulai dialami oleh Satrio, yang entah kenapa, mungkin karena dia capek apa gimana, Satrio melihat wajah dari si Novi ini seperti wajah orang lain yang bukan wajah Novi sendiri. Tapi hal itu hanya sekejap sampai wajah Novi kembali normal. Selesai makan, mereka langsung istirahat dan baru memulai pendakian esok harinya sekitar jam 8 pagi. Saat itu, sejak mulai berjalan, entah kenapa Satrio ngerasa badannya ini udah sakit semua. Tapi dia nggak mau bilang karena nggak enak sama teman-temannya. Yang makin lama, Satrio ini makin gak kuat, sampai ketika mereka tiba di pos bayangan, Satrio minta istirahat dulu dan beralasan karirnya ini cukup berat. Setelah istirahat, mereka mulai lanjut jalan lagi dan akhirnya tiba di area pos 1. Satrio yang dari tadi sudah menahan sakit harus ditambah lagi dengan tiba-tiba dia ngerasa menggigil kedinginan. Padahal cuaca cenderung panas pada saat itu. Dan saat di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 2, Satrio ini seperti mulai berhalusinasi seolah-olah dia sedang berjalan di tepi jurang. Dan anehnya di bawah jurang itu Satrio melihat ada banyak sekali orang yang teriak-teriak minta tolong untuk dibebaskan. Melihat itu Satrio seketika terpaku keheranan sampai dia tersadar kembali normal ketika ditepuk pundaknya oleh si Novi ini. Yang heran melihat Satrio tiba-tiba berhenti dan dia memandang pohon yang ada di depannya. Di situ Bagas tanya ke Satrio apa dia baik-baik aja. Satrio pun menjawab nggak apa-apa dan mereka lanjut jalan lagi. Ketika sampai di pos 2, Satrio makin ngerasa menggigil dan badannya ini makin terasa nyeri semua. Tapi bukan itu yang membuat Satrio heran. Satrio ini justru bingung karena dia mulai ngerasa kalau pakaian yang dia pakai ini seperti basah dan menjalar seperti ada air yang mengalir. Tapi saat dia lihat, semua masih benar-benar kering. Satrio pun berdiri mau jalan ke dalam
warung yang ada di pos 2 ini. Tapi tiba-tiba pandangan Satrio gelap dan dia pingsan saat itu juga. Entah berapa lama Satrio pingsan sampai dia akhirnya membuka mata. Tapi anehnya kondisi warung saat itu benar-benar sepi. Nggak ada orang sama sekali. Satrio pun keluar dari warung itu dan dia melihat ternyata teman-temannya sudah jalan duluan. Tentu Satrio panik. Dia segera ngambil carrier-nya dan jalan mengejar teman-temannya yang terlihat makin lama makin jauh di depan. Entah berapa lama Satrio jalan sampai akhirnya dia tiba di area pos 3. Saat itu Satrio sudah tidak melihat teman-temannya lagi. Karena capek, Satrio pun memutuskan untuk istirahat sambil menahan rasa jengkel karena ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras yang membuat Satrio panik dan cepat-cepat buka tenda yang dia bawa. Satrio pun bertahan saat itu di dalam tenda menunggu hujan reda. Tapi ternyata sampai hari mulai gelap, hujan justru semakin deras dan angin pun juga semakin kencang. Satrio yang sudah mulai lapar terpaksa masak sebisanya di dalam tendanya dengan membuka sedikit pintu tenda agar hawa panas ini bisa keluar. Singkat cerita, selesai makan, Satrio pun segera tidur dan berencana turun saja esok harinya karena sudah terlanjur ditinggalin oleh teman-temannya ini. Tapi Satrio tiba-tiba terbangun karena lagi-lagi dia merasa menggigil karena hujan yang belum reda juga. Dia melihat jam, sudah hampir jam 1 malam. Satrio heran kenapa hujan bisa selama itu, seolah-olah air yang ada di langit ini nggak bisa habis. Disitulah Satrio perlahan seperti mendengar ada suara langkah kaki, rame-rame orang jalan melewati tendanya. Dari percakapan yang dia dengar, sepertinya orang-orang itu sedang mencari pendaki yang hilang di atas. Sontak Satrio teringat dengan teman-temannya dan berharap itu bukan mereka. Esok harinya Satrio terbangun sekitar jam 6 pagi dan langsung beres-beres, kemudian mulai berjalan turun karena dia sudah nggak semangat lagi untuk melanjutkan pendakiannya. Setelah hampir 1 jam turun, Satrio tiba-tiba kaget karena tahu-tahu dia kembali berada di pos 3. Tentu saja Satrio panik dengan yang dia alami dan langsung lari turun lagi secepatnya gitu. Tapi berapa kali pun Satrio terus berjalan turun, dia akhirnya selalu kembali ke pos 3 lagi. Di situ Satrio mulai kelelahan. Dia melihat bekalnya mulai menipis karena memang sebagian besar bekalnya ini dibawa oleh Bagas. Karena hari sudah kembali gelap, Satrio pun terpaksa buka tenda lagi dan berharap esok pagi semua sudah kembali normal seperti biasanya dan dia bisa pulang. Selesai buka tenda, baru saja Satrio masuk, tiba-tiba kembali turun hujan yang deras disertai angin. Anehnya, malam itu apa yang dialami oleh Satrio sama persis seperti yang dia alami malam sebelumnya. Jam 1 dia bangun karena kedinginan dan mendengar suara orang jalan rame-rame. Bahkan obrolan mereka pun sama persis dengan yang kemarin dia dengar. Tapi karena Satrio mikir itu adalah kesempatan, dia pun segera keluar tenda untuk minta tolong. Tapi begitu dia keluar, suasana benar-benar sepi, nggak ada orang sama sekali. Satrio pun kembali masuk tenda dengan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama dia dan kenapa dia sama sekali tidak ketemu sama pendaki lain. Baru saja dia mikir kayak gitu, secara tiba-tiba Satrio mendengar ada seseorang yang manggil dari luar dan seperti memukul-mukul tenda Satrio ini. Spontan dia pun membukakan pintu tenda dan mendapati ada seorang pendaki yang ada di luar. Tapi bukan itu yang membuat Satrio ini heran, karena di luar ternyata sama sekali tidak hujan lagi. Padahal barusan Satrio masih mendengar suara hujan lebat dan tendanya pun masih seperti kehujanan. Bahkan suasana di luar pun benar-benar kering, tidak ada bekas hujan atau basah sama sekali. Akhirnya pendaki itu tanya ke Satrio, "Sendirian aja mas, temenmu kemana?" Satrio pun bilang kalau teman-temannya sudah naik.
Pendaki ini akhirnya menawarkan Satrio makanan untuk ditukar dengan air minum karena dia mengaku kehabisan air. Tanpa pikir panjang, Satrio pun mengiyakan, yang kemudian mereka akhirnya makan bareng dan sekalian jalan turun bareng juga karena pendaki ini mengaku dia memang baru turun. Anehnya, ketika mereka turun, mereka bisa cepat sampai di pos 2 dan pos 1. Hal itu membuat Satrio lega karena akhirnya dia nggak lagi terjebak di pos 3. Sepanjang jalan turun, pendaki yang bersama Satrio ini bercerita kalau di atas ada banyak tim SAR dan relawan yang sedang mencari rombongan dari Jombang yang sudah 7 hari belum turun. Spontan Satrio kaget karena teringat teman-temannya yang meninggalkannya naik duluan, tapi Satrio belum yakin karena dia baru mendaki 2 hari yang lalu. Dan begitu mereka sampai di pos bayangan, tahu-tahu Satrio disambut oleh beberapa relawan. Bahkan ada kakak dan ayah Satrio yang juga sudah ada di sana. Satrio sempat heran, ngapain mereka ada di sana gitu. Nah, setelah Satrio dibawa kembali ke base camp, disitulah semua mulai jelas. Kejadian yang menimpa kelompok Satrio diawali saat Satrio tiba-tiba pingsan di pos 2. Yang kemudian dia dibawa oleh teman-temannya masuk ke warung yang ada di sana untuk diberikan pertolongan pertama. Saat itu pemilik warung memberikan minyak kayu putih agar kesadaran Satrio segera pulih. Gak berapa lama, Satrio memang sadar, tapi raut mukanya berubah dan dia seperti histeris, teriak-teriak sambil marah-marah. Teman-teman Satrio pun panik dan megangin dia, sementara pemilik warung berinisiatif untuk manggil salah satu saudaranya di bawah karena mereka semua nggak ada yang ngerti dengan hal-hal yang semacam itu. Singkat cerita, ketika pemilik warung sudah kembali dengan beberapa orang, entah apa yang terjadi, dia mendapati warungnya dalam keadaan sepi. Dia heran kemana perginya Satrio dan teman-temannya ini, dan sejak saat itulah rombongan Satrio diketahui tidak kunjung turun sampai hari ke-5 dan akhirnya mulai dilakukan pencarian di hari ke-6 karena kesaksian dari pemilik warung ini membuat petugas memutuskan untuk segera mencari rombongan Satrio. Di situ akhirnya Satrio juga menceritakan apa yang dia alami selama di atas. Tapi semua cerita Satrio ini sama sekali tidak membantu untuk menemukan titik terang di mana sebenarnya teman-temannya yang lain. Pencarian pun dilanjutkan dan baru di hari ke-11 teman-teman Satrio ini dikabarkan ditemukan dalam keadaan linglung dan kelaparan di antara jalur pos 3 ke pos 4, agak jauh di luar jalur. Mereka pun dievakuasi turun dan ketika sampai di bawah mereka semua mengaku sama sekali tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Hal itu masih menjadi pertanyaan sampai beberapa bulan, yang kemudian Satrio tiba-tiba didatangi oleh Novi ke rumahnya, dan di situ Novi mulai bercerita ke Satrio apa yang sebenarnya mereka alami di atas. Jadi saat Satrio ini kesurupan di warung tadi, ketika pemilik warung turun untuk mencari bantuan, gak berapa lama Satrio kembali pingsan. Di situ entah apa yang ada di pikiran Bagas. Dia justru ngajak teman-temannya untuk lanjut naik, meninggalkan Satrio sendirian, dan beralasan kalau nanti juga akan ditolong oleh penjaga warung. Novi sempat menolak karena nggak tega ninggalin Satrio sendirian, tapi karena semua setuju, Novi pun mau nggak mau ikut naik karena dia takut kalau menjaga Satrio sendirian lalu tiba-tiba Satrio kesurupan lagi. Tapi ternyata ketika mereka berjalan menuju ke pos 4, mereka justru tersesat dan tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan. Bahkan sampai hari ke-5, mereka masih saja terjebak di tengah-tengah hutan. Bekal mereka habis dan mereka mulai kelaparan. Saat itu Novi ngerasa semua itu terjadi karena salah mereka sendiri yang meninggalkan Satrio sendirian. Dia mikir mungkin saja penghuni lau ini tahu dan marah karena kelakuan mereka. Sampai akhirnya mereka disesatkan dan gak bisa menemukan jalan keluar. Bahkan ketika mereka sudah berhasil ditemukan dan selamat, Novi masih saja tidak bisa tenang karena setiap malam dia pasti mimpi yang aneh-aneh.
tentang Gunung Lawu, dan tentang hutan tempat mereka nyasar kemarin, yang akhirnya Novi ini memutuskan untuk menceritakan semua ke Satrio sekalian minta maaf. Semoga apa yang dialami oleh Satrio, terutama teman-temannya, benar-benar jadi pengingat untuk kita agar lebih berhati-hati saat kita memilih teman. Karena kalau kita salah pilih, bisa saja kita dalam kondisi yang buruk, teman-teman kita justru meninggalkan kita gitu. Dan semoga peringatan dari Lawu ini benar-benar jadi pelajaran untuk Novi dan yang lain yang sudah meninggalkan Satrio. Karena apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang baik, yang tentu akan kembali ke mereka sendiri akibatnya. Terima kasih buat Satrio yang sudah membagikan ceritanya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan tetap sehat. Salam Rahayu.